Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Bu Lita? Alhamdulillah sehat Pak. Wah, segar ya pagi ini. Iya gitu. Katanya tadi ada mau dibicarakan. Iya Pak, ini masalah pembelajaran siswa saya. Saya di kelas rasanya banyak gitu. Siswa saya yang ngantuk gitu Pak. Kemudian melakukan kegiatan yang lain, sibuk dengan Berarti dalam laptopnya. pembelajaran biasa ini Bu ya? Iya Yang Pak. pembelajaran yang dilakukan sehari-hari ya. Iya betul. Berarti baru-baru ini pada materi yang apa materinya Bu? Oh iya, materi yang baru saya sampaikan minggu lalu itu pergerakan nasional. Bagaimana siswanya Bu? Ya, respon mereka beragam ya Pak ya, terutama ada yang ngantuk, ada yang sibuk dengan laptopnya, kemudian ada yang ngobrol gitu. Jadi rasanya saya tidak sampai lah pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu. Berarti sekarang ini kita membahas tentang problematika yang Ibu hadapi di ruang kelas, di mana siswanya ada yang kurang aktif dalam pembelajarannya. Iya ya? betul-betul. Nah, kira-kira itu bagaimana yang Ibu lihat selama pembelajaran itu bagaimana siswanya? Selain mungkin ribut, terus apa lagi tadi? Ya kurang aktif, mereka kurang mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun saya sudah memberikan tugas-tugas kelompok kepada mereka, masing-masing mereka saya berikan topik diskusi gitu Pak. Tapi ya begitu, sebagian saja, iya betul, sudah diskusi, namun sebagian kecil saja yang terlibat aktif gitu Pak. Apa yang terjadi ketika itu? Ya ada di tengah diskusi itu yang sibuk sendiri gitu ya, mungkin karena dia pakai laptop ya saya kurang juga tahu apa dia menonton video lain atau mereka main games itu kurang tahu juga gitu. Tapi yang jelas yang saya perhatikan melalui pengamatan saya, mereka tidak fokus gitu dalam kegiatan pembelajaran saya gitu. Kira-kira kenapa itu alasannya? Ya kalau saya Ada pikir-pikir gambaran lagi, nggak nampak gitu sama Ibu pikirannya kenapa alasannya? ya kalau saya pikir-pikir gitu ya Pak, mungkin ya pada siswa saya ini bosan mungkin Pak. Karena pembelajaran saya ini materinya banyak, kemudian membahas masa lalu kan sejarah ya Pak ya. Jadi kecenderungannya mereka bosan gitu. Begitu. Jadi karena mungkin karena mereka bosan, terus mereka menjadi kurang aktif dalam pembelajaran itu kira-kira. Iya betul. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan itu Bu, untuk meningkatkan keaktifan siswanya itu? Ya saya berpikir juga bagaimana kalau saya berikan mereka kuis yang menantang gitu Pak. Kuis ya. Oke, kuis Ya, menantang. kalau kuis menantang ini biasanya kan lebih terpacu ya para siswa untuk lebih aktif gitu ya. Kemudian apa lagi untuk bosannya, untuk mencegah rasa bosannya apa kira-kira nih? Mungkin pembelajaran saya akan saya selingi juga nanti ya Pak ya, dengan ice breaking yang menarik. Ice breaking yang menarik ya Bu. Ya, Soalnya itu menarik itu Bu. Ice breakingnya nanti sudah ada konsepnya kira-kira seperti apa Ibu? ini belum terpikir oleh saya, tapi saya ada menonton video gitu referensi tentang ice breaking menarik ini dari beberapa video yang saya tonton. Saya sudah tergambar juga gitu ya, permainan secara berkelompok gitu kan, supaya nanti memang saya bisa terapkan dan bisa membuat anak saya ini lebih fresh dan bisa fokus lagi dalam belajarnya gitu. Itu luar biasa itu ide yang sangat luar biasa itu. Jadi kalau gitu sudah ini ya Bu ya, kalau boleh saya simpulkan berarti permasalahannya tadi tentang keaktifan siswa ya Bu ya. Keaktifan siswa dikarenakan mungkin rendah, mungkin dikarenakan siswa itu ada yang bosan. Dan tadi Ibu juga mengatakan mungkin bisa kita berikan kuis yang menarik, kemudian kita tambahkan nanti di sana ice breaking. Rasanya itu luar biasa Ibu, solusi yang cerdas mungkin untuk masalah ini. Nanti insya Allah kita coba nanti di ini ya Bu ya, coba Ibu lakukan di kelas, mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Dan saya bangga terhadap Ibu karena Ibu mampu mencarikan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi sejauh ini. Oke Bu, Saya merasa lega setelah berbicara dengan Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan dilancarkan semuanya di kelas nanti. Amin amin amin. Terima kasih Bu. Dan ulas terlebih
dahulu dari organisasi pergerakan yang sudah Madam tayangkan melalui video tadi. Silakan. Nurul, bisa Nurul? Ya, kita minta sedikit pada Nurul untuk mengulas ya, salah satunya boleh Esku, boleh Mas Yumi, boleh tadi yang pertama tadi Serikat Islam yang SI yang ada, yang SI ini merupakan organisasi pergerakan yang memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap perjuangan pergerakan Indonesia. Nah, silakan Nurul, yang mau Mas Yumi, mau NU, mau SI, mau Muhammadiyah tadi yang terakhir boleh. Organisasi yang berasal dari Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Organisasi NU ini didirikan pada tanggal 16 Rajab atau tepatnya pada tahun 1344 Hijriah. Di mana ada seorang pedagang dari Surabaya. Mereka adalah sekumpulan seorang ulama dan para pedagang untuk membela praktik Islam tradisional sesuai dengan akidah yang telah dibawa tentang kepentingan ekonomi dan anggotanya. Dan juga Nahdlatul Ulama ini awalnya kan didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga kepala pondok dari pesantren di Jawa Timur. Nah, NU ini memiliki anggota yang sangat banyak, yaitu sampai mencapai 40 juta pada tahun 2023 kemarin. Nah, yang menjadikan organisasi NU ini adalah organisasi terbesar di dunia karena NU ini merupakan badan amal yang mengelola pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi dan juga rumah sakit di Indonesia maupun di dunia. Oke, terima kasih kepada Nurul, kita berikan aplaus ya. Menyimak ya masing-masing videonya. Nah, sekarang waktunya Anda memberikan ulasannya tentang video tersebut. Sekarang Anda minta kepada Anda untuk mengulas bagaimana tadi organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan ulasannya tentang organisasi NU? Silakan Anda. Ya, dari video tadi kita sudah bisa ambil sebuah kesimpulan. Oh iya, Mas Yumi boleh. Silakan Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada suatu ketika Muhammad Nasir ini tidak tahan tentang cara kepemimpinan Soekarno sehingga Muhammad Nasir ini membuat keluarga. Kita lakukan dulu ice breaking ya. Ice breakingnya senang otak. Silakan Anda semua berdiri. Kita lakukan dulu. organisasi pergerakan yang sudah kita pelajari tadi memberikan dampak yang luar biasa terhadap bagaimana pergerakan Indonesia yang akhirnya membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
merdeka gitu ya Ananda. Nah, bagaimana refleksi Ananda hari ini terhadap pembelajaran kita? Apakah Ananda bisa memahaminya atau Ananda bisa menangkap informasi dengan baik? Baik, Bu Melita. Ya, Apa Pak. kabar Bu Melita? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Melita ini perkenalkan, beliau adalah PT saya, Ibu Intan. Ibu Intan ini Bu Melita dan beliau akan menjadi observer kita pada kali ini. Gimana kabarnya Bu Melita? Aman? Aman. Sudah cerah wajahnya ya, Bu. Iya, kemarin kan sudah diobservasi sama Pak Riko. Masya Allah. Jadi mengenai yang kemarin ya, Bu Melita, bagaimana ininya, amankah? Lancar? Alhamdulillah, kemarin kita sudah observasi dengan Pak Riko dan saya sudah menerapkan apa-apa yang sudah kita bicarakan di pembicaraan observasi kemarin, ya. Dengan kendala kemarin ya anak-anak ada kebosanan dalam pembelajaran saya. Nah, dengan kemarin sudah berbicara sebelum kita observasi, kan saya kemarin sudah ketemu ide tuh, di antaranya menerapkan ice breaking. Iya, betul. Kemudian memberikan quiz yang menantang, ya itu sudah diterapkan kemarin observasi. Nah, berarti kalau dalam ini kita, Ibu, dalam apa namanya, dalam kegiatan kecil kita ini, apa yang Bu Melita harapkan sebenarnya? Saya berharap pembelajaran saya itu semakin berkualitas gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Jadi apa saja yang sudah baik Bu, yang telah Ibu lakukan di kelas setelah proses coaching kita kemarin? Iya. Yang paling signifikan pada pembelajaran di kelas kemarin yaitu peningkatan keaktifan siswa, ya, di mana mereka sudah mau terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran gitu. Kemudian menurut Bu Melita menurut Bu Melita apa yang harus yang bisa kita tambahkan di sini? Kalau dari penerapan kemarin itu mungkin ya saya lebih membuat mereka bisa bersemangat gitu ya. Karena kemarin kan karena saya sangat excited gitu. Jadi jatuhnya energi saya terkuras untuk persiapan gitu. Jadi pada pelaksanaannya agak sedikit kendor gitu ya. Mungkin pada diri saya sendiri lagi Pak. Kalau anak-anak saya rasa sudah mau ikut di dalam kegiatan pembelajaran dan mereka juga sudah tidak mengalami kebosanan gitu. Karena kemarin sudah ini juga ya, mereka sudah ceria, sudah berani sudah mau berpendapat. Pendapatnya. Ya. Nah, Bu Melita ini sekedar bertanya saja Bu. Kalau seandainya misalnya proses perubahannya ini, Bu Melita sekarang ini dari sini ke final, kira-kira kita sudah sampai di mana? Gitu. Karena final itu adalah tujuan kita. Kita berawal dari Sago ini, kita mau ke final. Kita mau tujuannya adalah seperti yang tujuan kita bersama sebelum proses coaching ini. Kira-kira di mana posisi kita sekarang? Gitu ya. Kalau saya perkirakan itu saya sudah sampai di di Tugu Biola ya. Nah, berarti kan tidak berapa jauh lagi saya mau sampai ke final itu. Jadi saya perkirakan sudah, kalau saya presentasi dari 1 sampai 100, saya sudah berada di level 85%. Wah, luar biasa Bu. Kemudian kalau seandainya gini Bu, kira-kira bagaimana proses tindak lanjut kita untuk kedepannya, bagaimana yang Ibu harapkan seperti apa? Ya, betul. Kalau saya tentu selalu ingin belajar ya Pak ya, dan banyak di sana sini yang perlu saya perbaiki. Seperti guru yang lain, mungkin saya adalah guru yang banyak kurangnya gitu ya. Saya akan mencoba untuk lebih menambah referensi dalam kegiatan pembelajaran saya. Tidak saja hanya dari buku atau bahan ajar yang sifatnya manual itu kertas gitu ya. Mungkin saya nanti akan coba membuat media pembelajaran atau sumber belajar yang lebih inovatif lagi, seperti mungkin digital lagi gitu Pak. Itu yang mau saya lakukan di
kesempatan berikutnya gitu. Luar biasa. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Kami berharap mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan selama ini berhasil, dan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, yaitu pembelajaran yang berpihak pada siswa, itu benar-benar terlaksana dengan baik. Kemudian mudah-mudahan inovasi yang Ibu coba lakukan di kelas Ibu nanti insya Allah benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan siswa, terutama kebutuhan mereka akan kebutuhan teknologi informasi seperti saat sekarang ini. Baik Bu, terima kasih. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak yang sudah membimbing saya Masya ini Allah. di dalam observasi kemarin, dan saya merasakan begitu banyak perubahan di kelas saya setelah Masya Allah. dilakukan observasi dengan Pak Riko. Insya Allah. Terima kasih Bu. Terima Baik, kasih Bu. sama. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Bu.